Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda. Kali ini saya akan berbicara singkat terkait dengan perencanaan. Nah, berdasarkan apa yang saya baca ya, definisi-definisi, teori-teori dari para ahli. Nah, saya mendapatkan atau menyimpulkan ada 4 unsur di dalam perencanaan. Yang pertama adalah kegiatan yang ditetapkan. Artinya, dalam proses perencanaan, langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan, kegiatan-kegiatannya ya, hal-hal yang harus dilakukan itu sudah harus ditetapkan. Nah, contoh aplikasi langsung ke dalam perencanaan, misalkan penelitiannya. Penelitian untuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi begitu ya. Nah, di dalam di dalam perencanaan tadi ada kegiatan yang sudah ditetapkan. Nah, itu terlampir di dalam proposal tersebut ya. Jadi mulai dari judul, lalu ada kerangka teori begitu, lalu ada metode. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kegiatan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ya, karena kita akan meneliti gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya proses. Nah, proses-proses ini yang harus juga kita pahami di dalam penelitian. Proses-prosesnya mulai dari observasi ya di lapangan, lalu observasi di lapangan selanjutnya adalah menyusun kerangka teori. Jadi pokok bahasan misalkan kita ingin meneliti metode belajar dan hasil belajar, maka kita mengumpulkan ya data-data, mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan metode belajar dengan hasil belajar ya, seperti itu. Jadi adanya proses. Dan setelah itu proses selanjutnya adalah mengajukan hipotesis. Nah, setelah melakukan hipotesis baru selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Setelah eksperimen nanti ada mengumpulkan dan mengolah data. Selanjutnya adalah analisis data di pembahasan, lalu selanjutnya menarik kesimpulan, lalu selanjutnya adalah publikasi ya, seperti itu. Nah, unsur yang ketiga dari perencanaan adalah hasil yang ingin dicapai. Jadi ada hasil yang ingin dicapai. Nah, hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian tadi adalah apakah ada hubungan antara metode belajar dengan hasil belajar ya. Jadi kita ingin mengetahui ada tidak hubungannya atau ada tidak pengaruhnya antara metode belajar dengan hasil belajar ya, itu hasil yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adalah unsur yang keempat, yaitu menyangkut masa depan ya, menyangkut masa depan tertentu. Nah, artinya masa depan di sini adalah kita kan belum tahu nih penelitian ini gitu ya, apakah ada pengaruhnya atau tidak begitu ya. Nah, dengan kita melakukan perencanaan ya, maka kita akan mengetahui nih apa yang kita lakukan ini ada pengaruh atau tidak, dan waktunya pun kan tertentu gitu. Jadi dalam proses penelitian ada bisa sampai 3 bulan, ya 4 bulan, bahkan misalkan 1 semester atau bahkan bertahun-tahun. Nah, itu merupakan menyangkut dengan sesuatu yang masa depan tertentu gitu. Masa depan yang bahasanya ada jangka waktunya begitu ya. Karena kan yang namanya masa depan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu tergantung dari perencanaan yang akan kita lakukan. Jadi semoga itu bisa mencerahkan teman-teman terkait dengan perencanaan ya, karena kita baru membahas perencanaan. Silahkan melakukan perencanaan dengan baik, apapun itu perencanaannya, baik perencanaan pendidikan, perencanaan keuangan, perencanaan menikah misal begitu ya, seperti itu. Silahkan melakukan dan aplikasikan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.